Karena udah Dan terlatih, kalau kan? kita akan menjadi orang biasa-biasa aja, kata Bapak, ya kalian akan dapatkan yang biasa juga. Ya, oke. Setelahnya banyak juga gedung-gedung yang bermunculan yang serupa dengan ini kan. Tapi nggak ada yang bisa nyamain deh. Oh, Masya Allah. Belum bisa ya. Masya Allah. Belum bisa. Iya, that's the fact. Anyway, kita akan move on ke sesi selanjutnya. Namun ada satu yang ingin saya tanyakan di sesi ini. Perjalanan hijrah seorang Muhammad Ridwan ya. Ini udah jadi public secret, rahasia umum. Perjalanan hijrah ini memang your identity as a human being ya, Pak Ridwan ya. Bapak kan saat ini memang bermanhaj salafi, which is itu masih di benak orang tuh ditanyakan gitu, dan itu masih UPI sekarang begini, UPI nggak boleh musik lagi di kalau ada acara di UPI, kemudian ini kemudian itu. Pertanyaan saya ada dua, pertama turning point-nya apa, and then bagaimana itu mengubah the way you lead as a rector, dan bukankah itu membuat jadi terkekang dalam tanda kutip? Pakai tanda tanya ya, bukankah itu membuat terkekang atau you have another answer? Silakan Pak. Saya mau jawabnya dulu dari sebenarnya manhaj itu apa sih? Apakah ini kelompok? Ya. Apakah ini sekte? Apakah ini aliran baru? Sebenarnya kalau orang melabel kita bermanhaj salaf atau para ustadz-ustadz yang mendakwahkan salaf, sebenarnya kalau saya bisa tarik kesimpulan, mereka adalah orang yang hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni, dengan tidak ditambah-tambahkan. Contoh, kalau kita sholat, kita berwudu, sholat, sampai kita salam, kira-kira kita harus nyontoh siapa? Kalau kita jawab guru, ini sebenarnya ilmiah sekali. Kalau kita jawab guru, beda nggak Mbak Anda punya guru TK, sholatnya guru SD, sholatnya guru SMP, ada juga guru SMA yang nggak sholat. Guru yang mana yang Mbak Anda mau ikuti? Saya sempat bingung, itu turningnya. Oh ya, guru mana ya? Saya nggak ngomongin ibadah lain loh. Sholat. Kok ada yang begini sholatnya ya? Terus ibadah lain, ibadah puasa misalnya. Kok ada yang sebelum puasa punya ritual? Ada yang setelah puasa punya ritual, atau pada saat puasa punya ritual lain. Saat saya pesantren Ramadan, Ustadz ini ngomong ini, Ustadz ini ngomong ini, Ustadz ini ngomong ini. Ustadz yang mana yang benar? Kan menggelitik sekali ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya saya ini beragama Ustadz atau agama apa ini? Itu pertanyaan pribadi. Walhasil, jawabannya saya sekarang adalah saya harus beragama seperti apa yang Allah ridhoi dan juga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya contohkan. Kenapa ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Dan apa makna salaf itu? Makna salaf itu adalah orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka, para sahabat-sahabatku radhiyallahu anhu ini, adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kalau memang Allah dan Rasulnya sudah jamin masuk surga, kira-kira nih, dia ada keplesetnya nih. Kira-kira aja. Ya, padahal dia diklaim itu, Mbak Anda, belum meninggal, belum meninggal dunia tuh. Abu Bakar As-Siddiq belum meninggal dunia. Kalau mau menyalahkan Nabi Muhammad SAW atau mau menafikan, na'udzubillah, mau menafikan Tuhan Allah,
Abu Bakar tinggal melenceng saja. Abu Bakar murtad, maka Nabi berbohong. Oke. Umar bin Khattab melakukan kemaksiatan yang terang-terangan, maka Nabi berbohong. Ya. Kita pernah pikir begitu enggak? Atau kita lihat surat Al-Lahab. Surat tentang Abu Lahab dan istrinya yang dijamin masuk api neraka. Surat ini turun saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup di dunia. Bagaimana caranya? Ini guru-guru kita mengatakan, bagaimana caranya pada saat itu Islam bisa hancur. Bagaimana cara menghancurkan Islam pada saat itu? Abu Lahab dan istrinya tinggal masuk Islam, surat itu salah. Bertauhid kepada Allah, maka surat Abu Lahab salah. Tapi tidak. Karena Allah Maha benar. Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan sia-sia. Maka dari itu, kalau rasanya Umar bin Khattab tidak melakukan ibadah itu, Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan ibadah itu, kok yang ada ulama sekarang yang datang, kayaknya kurang nih, Nabi kurang nih melakukan ini. Kayaknya Abu Bakar lupa gitu, Umar lupa, padahal Rasulullah SAW mengatakan kalau dikumpulkan imannya seluruh umat muslim dari awal dunia ini ada sampai hari kiamat, dikumpulkan imannya, tidak akan mengalahkan imannya Abu Bakar. Itu janji. Kalau kita lihat dari janji-janji yang sebelumnya, yang janji ini nggak mungkin dipungkiri. Abu Bakar tidak melakukan hal-hal yang dilebih-lebihkan. Maka secara ilmiah, saya berpikir, this is the way of life. Tapi saya tidak bahasanya, Mbak Anda, saya tidak menganggap satupun asatizah, satupun para ustadz, ataupun ulama zaman sekarang yang maksum, yang sempurna. Tidak mungkin. Mereka pasti buat salah. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada saat kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, orang agak terusik. Kenapa orang terusik? Saya punya satu analogi. Kalau Classy FM, jam masuknya jam 8. Jam masuknya jam 8. Tapi kebiasaan orang, karena ya namanya anggota lah gitu ya, karyawan gitu ya, ada yang masuk jam 8:30, ada yang masuk jam 9 gitu Mbak. Atau yang paling cepat datang jam 9 deh, atau jam 8:30 deh. Tahu-tahu datang satu orang masuk jam 8. Kata yang lain apa tuh? Sok rajin lu. Padahal Mbak Anda bikin Classy FM tuh memang masuk jam 8. Karena dia itu terasing, dianggap dia yang salah. Hanya karena dia sendiri, hanya karena dia tidak familiar ya. Sekarang, kok soalim banget sih sholat ke masjid? Kita masih sholat ke masjid. Kenapa? Karena yang lainnya seperti orang yang datang jam 9:30 tadi. Oke, dari perspektif itu clear. Kan ada yang kayak gitu tuh, berat banget sih, gak ada musik lagi, terus Pak Ridwan tuh jenggotnya panjang. Apakah kemudian itu membuat bisnis ini, kan bagaimanapun it comes to a business, right? UPI, kemudian UPI Convention Center, Exhibition, kemudian UPI sebagai universitas sendiri, menjadi terkekang gitu loh Pak? Atau justru sebaliknya, udah ada masalah gitu? Gimana sih Pak ngeliatnya? Fact-nya. Faktanya adalah, saya alhamdulillah membuktikan surat An-Nisa ayat 100, yakni apabila orang memperbaiki hubungannya kepada Allah, Allah memperbaiki urusannya di dunia. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, setelah kami hijrah, rezekinya jauh berkah dan bertambah. Tidak dari arah yang kami sangka. Malah yang kami sangka ini akan mendatangkan margin dan profit yang lebih, malah datang dari yang lain. Lebih enak mana? Kita yang ngurus hidup atau biarkan Allah? Dan saya lihat kalau orang bilang susah banget nih beragama, saya dapat satu analogi lagi. Kalaupun susah, susah nih jenggot nih, harus pakai hijab nih, susah nih nggak bisa bersalaman laki-laki perempuan nih, masa sih nggak musik? Kalaupun susah, paling cuma 80 tahun Mbak.
Oke. Boleh nggak kita tahu atau kita hitung berapa lama kita dikubur? Mungkin ada kakek-kakek kita dulu yang sudah 200 tahun di kuburan. Kubur 200 tahun, Mbak. Sekarang, kubur mungkin kita dikubur sekarang setahun lagi langsung kiamat. Contoh gitu ya. Janjinya Allah, kita akan berdiri tegak di padang mahsyar menunggu surga dan neraka 50.000 tahun. Gimana kita bandingkan 80 tahun dengan 50.000 tahun? Tanpa duduk. Jadi hilang capeknya. Kalau kita dapat naungan. Kalau mau. Ya tentu. Baik. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah akan berikan hidayah pada yang Dia inginkan, dan Allah akan tutupi hidayah dari yang Dia tidak inginkan. Maka kita bermohonlah hidayah pada Allah. Dan saya memohon semoga Allah tetapkan. Baik. Berarti saya bisa bilang ini jadi poros leadership Bapak. Betul. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Take your time. It's a big move. It's a big statement, bold one. We're gonna be right back, classy people. Kita akan ngomongin tentang transformasi UPI. Bagaimana sih melangkah lebih maju itu bring to the concept of life gitu. Dibawa banget ke konsep yang realnya gitu. Gimana ya transformasi? Apa berubah jadi Power Ranger atau gimana? Nanti kita akan bahas di sesi kedua.